Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Media Pembelajaran PAI yang beranggotakan saya Amelia Inayah dan dua teman saya Arisatul Ruliansyah dan Dimas Muhammad Ramadan akan mempresentasikan materi kami yang bertema Theory Cons of Experience by Edgar Dale. Langsung saja untuk poin A, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional dalam menyampaikan informasi atau materi ajar kepada mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien tercapai dengan media pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa. Hal tersebut menjadi tantangan untuk setiap dosen dan membuat inovasi dalam penyusunan media pembelajaran yang akan diajarkan. Terlebih lagi, karakteristik mahasiswa dari generasi milenial dan generasi yang tanggap teknologi dan menyukai multimedia. Selanjutnya untuk poin B, sejarah singkat teori Cons of Experience by Edgar Dale. Kerucut pengalaman atau Cons of Experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya tahun 1946, Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar bergerak. Yang kedelapan, rekaman radio, gambar diam atau audio dengan visual gambar. Yang kesembilan, simbol visual. Yang kesepuluh, simbol verbal. Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Amel tentang tingkatan pengalaman dalam teori Cons of Experience by Edgar Dale. Tingkatan pengalaman dalam teori Cons of Experience by Edgar Dale dibagi menjadi 12 macam. Yang pertama yaitu pengalaman langsung dan bertujuan. Pengalaman langsung diperoleh dengan jalan berhubungan langsung, sedangkan pengalaman bertujuan diperoleh dengan memiliki tujuan untuk dicapai. Dan yang kedua, pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan yaitu pengalaman yang diperoleh dengan benda-benda atau kejadian tiruan dari yang sebenarnya. Yang ketiga, dramatisasi, yaitu pengalaman melalui drama atau pengalaman yang diperoleh dari kondisi drama atau peraga dengan menggunakan skenario sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, demonstrasi. Demonstrasi adalah petunjuk atau cara membuat suatu proses. Pengalaman melalui demonstrasi yaitu teknik penyampaian informasi melalui keragaan. Yang kelima, karya wisata. Karya wisata adalah membahas kelas objek luar sekolah yang bermaksud menambah atau memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. Yang keenam yaitu pameran. Pameran adalah usaha untuk menunjukkan suatu hasil karya. Yang ketujuh, televisi. Pengalaman melalui televisi merupakan pengalaman yang tidak langsung karena televisi merupakan perantara. Yang kedelapan yaitu gambar hidup atau film. Rangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar yang nampak seperti gambar sebenarnya. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Risa tadi. Yang selanjutnya adalah radio. Radio merupakan media audio yang dapat digunakan untuk media pembelajaran secara efektif dan menimbulkan motivasi bagi para pendengarnya yang diperoleh dalam bentuk ceramah, wawancara, sandiwara, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah gambar, yaitu sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, bisa dari gambar apapun. Kalau yang 3 dimensi itu seperti relief gitu. Nah, yang selanjutnya adalah lambang visual, gambar yang secara keseluruhan itu dapat divisualkan gitu, seperti video ataupun film. Nah, yang selanjutnya adalah lambang kata. Pengalaman semacam ini dapat diperoleh dalam buku-buku, bahan bacaan ataupun majalah-majalah gitu. Nah, biasanya simbol-simbol seperti
masuk atau keluar gitu kan, ada simbol-simbol orangnya gitu. Nah, dan yang terakhir adalah hubungan antara pembelajaran konstekstual dengan kerucut pengalaman. Hubungan dengan adanya pembelajaran konstekstual ini diharapkan peserta itu mampu untuk mengaitkan materi yang telah diajarkan dengan kondisi-kondisi yang nyata yang ada di dalam kehidupan, terutama itu di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di dalam proses pembelajaran ini, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi, penelitian dan sebagainya gitu. Nah, proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan gitu. Nah, pemanfaatan sumber belajar dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang secara efektif gitu. Nah, untuk mendorong daya tarik dan motivasi sangatlah bermanfaat penggunaan strategi pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca, dan menelaah buku teks dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.